Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi ya dengan Kak Edo. Bagaimana kabar kalian? Kak Edo doakan semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Pada hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran ketiga di tema 1 subtema yang ketiga. Mari awali kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan jalan kemudahan untuk kita semua dalam meraih cita-cita. Amin. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, yuk kita simak tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Masih semangat ya? Ayo, saatnya lebih konsentrasi lagi. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam mewujudkan pembangunan nasional guna mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Bahkan, wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim. Nah, hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya lautnya. Tentu saja, kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Ayo, sekarang kita sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut antara lain sebagai berikut: nelayan, pertambangan minyak lepas pantai, berbagai sektor usaha wisata seperti pegawai hotel, warung makan, toko cenderamata, penyewaan perahu, dan lain-lain. Pelayaran, ada juga para petambak ikan dan udang, dan juga berbagai sektor usaha di pelabuhan. Ada juga petani garam dan petani rumput laut, penyelam tradisional, pengrajin kayu yang memanfaatkan pohon di hutan bakau. Ada juga petani budidaya kerang mutiara laut, pemandu wisata, kemudian ada juga para pengusaha pembuat kapal dan jaring, dan para pengrajin kerang. Tentu juga ada jasa penyeberangan laut. Nah, dari yang sudah Edo sampaikan, apakah masih ada lagi? Jika masih punya jawaban lainnya, kalian bisa tambahkan sendiri ya di buku catatan kalian. Selain yang kita sudah pelajari tersebut, sebagai negara maritim, tentu saja ada dampak-dampak yang muncul dikarenakan letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia. Mari sama-sama kita diskusikan apa saja dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat dari letak dan geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Dampak positif yang timbul antara lain: yang pertama, memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya, memiliki keberagaman dan kekayaan budaya, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Kemudian dampak positif yang kedua adalah dalam bidang transportasi. Dalam bidang transportasi, berpotensi meningkatkan infrastruktur di berbagai daerah karena banyaknya wisatawan yang berkunjung. Kemudian dampak positif bidang ekonomi, yaitu sebagai jalur perdagangan internasional, juga berpotensi menambah devisa negara melalui pengembangan destinasi pariwisata. Selanjutnya, dampak negatif yang timbul akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan antara lain: yang pertama, tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, dan juga rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Kemudian dampak negatif berikutnya adalah sering terjadi bencana alam. Indonesia berada pada jalur patahan lempeng kerak dunia. Pergerakannya dari lempeng tersebut dapat berakibat pada terjadinya bencana gempa bumi. Selain itu, munculnya banyak gunung berapi juga bisa menjadi potensi bencana alam.
Nah, sekarang pasti kalian sudah memahami materinya kan? Tugas kita sekarang adalah mari bersama-sama menjaga kedaulatan bangsa ini, jaga kelestarian alam, dan semua kekayaan dan keanekaragaman yang bangsa Indonesia miliki. Semoga bangsa Indonesia menjadi semakin maju, adil, dan sejahtera. Cukup sampai di sini ya, Kak Edo menemani kalian belajar hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.